Perkenalkan, nama saya Nofri Julimet, saya SDM Program Keluarga Harapan Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah binaan, Kecamatan Matraman, Kelurahan Kayu Manis, dan Utan Kayu Selatan. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan atau membawakan simulasi modul 2, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha di sesi keempat, memulai usaha, pada langkah keempat, merencanakan keuangan usaha. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, setelah kita belajar mengembangkan dan menilai kelayakan usaha, maka setelah itu kita perlu tahu apakah usaha yang akan kita mulai itu mendapatkan keuntungan atau tidak. Yang perlu kita pahami adalah setiap usaha itu perlu modal, dan modal itu tidak hanya berbentuk uang, namun bisa juga berbentuk barang. Sumber modal bisa kita dapatkan dari satu, diri sendiri atau modal sendiri. Yang kedua, bisa juga dari pihak lain berupa bantuan, dan bisa juga berupa pinjaman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai modal usaha, ada di brosur 9, judulnya Bangun Usaha dengan Siasat yang Jitu. Mari kita lihat di brosur halaman 9. Ibu-ibu, menggunakan pinjaman sebagai modal usaha itu memiliki resiko lebih tinggi daripada modal yang bersumber dari diri sendiri. Kalau tidak bisa bayar, seperti cerita Ibu Lili pada langkah sebelumnya. Ibu Lili menjual ikan, ternyata sumber modalnya bersumber dari pinjaman, ternyata ikannya tidak laku atau cuma laku sedikit. Akhirnya yang timbul adalah utang. Baik, ibu-ibu yang saya cintai, usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangat rentan, sehingga kita perlu dengan hati-hati mengamati pengeluaran dan pemasukan uang. Kita juga perlu membuat anggaran seluruh pemasukan dan seluruh pengeluaran. Anggaran usaha berisi catatan-catatan, bisa pengeluaran dan juga pemasukan. Bisa kita buat dalam bentuk mingguan dan bisa juga dalam bentuk bulanan. Ibu-ibu, kita masuk ke latihan. Ibu-ibu bisa buka buku pintar halaman 7 di lembaran cerita 4B. Sebelum kita mulai latihan, saya mau membakar semangat ibu-ibu dulu ini. Kalau saya bilang uang tidak cukup, jawabannya ya diatur dong. Terus saya bilang lagi perlu tambah penghasilan, jawabannya adalah ya usaha dong, gitu ya. Ibu-ibu paham ya? Oke. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Mau tambah penghasilan, ya usaha. Terima kasih ibu-ibunya. Baik, kita masuk ke latihan soal cerita. Ada di buku pintar halaman 107, di lembaran ceritanya 4B. Ayo, di soal cerita ini saya akan butuh satu ketua kelompok. Pada sesi berikutnya kita sudah bagi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Sekarang di 4 kelompok itu kita bagi lagi. Soal cerita pertama itu kelompok 1, soal cerita kedua kelompok 2, dan cerita ketiga kelompok 3, dan pada soal cerita keempat kelompok 4. Saya ada yang bisa bantu untuk soal cerita di kelompok 1, silakan. Ayo, silakan Ibu bacakan. Ayo bacakan. Siap. Soal cerita di kelompok 1 yang bagian A, yaitu yang pertama, soalnya setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal awal, Ibu Lili mendapat pinjaman sebesar Rp100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikannya dalam jangka waktu 1 minggu.
Berapakah modal awal yang dimiliki Ibu Lili? Oke, ibu-ibu sudah dengar semuanya. Itu yang ditanya adalah berapa modal awal yang dimiliki Ibu Lili. Tadi di dalam ceritanya modal awalnya apakah bersumber dari diri sendiri atau pinjaman ibu-ibu? Iya, betul sekali, berasal dari pinjaman. Jadi kita buat di bukunya itu pinjaman modal usaha Bu Lili. Berapa modalnya? 100.000. Baik, kita masuk ke soal 1B. Silakan ibu-ibu bacakan. Soal 1B. Ibu Lili akan berjualan selama 6 hari dalam waktu seminggu. Dalam 1 hari berjualan, diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan seharga Rp5.000 per ekornya. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu nantinya? Oke, baik ibu-ibu, di dalam soal cerita 1B itu mulai pemasukan. Yang ditanya adalah berapa pemasukan Ibu Lili dalam seminggu. Tadi Ibu Lili berdagangnya berapa hari ibu-ibu? 6 hari. 6 hari, bagus. Terus dalam 1 harinya Ibu Lili bisa menghabiskan berapa ekor ikan? Ayo. 18 ekor. 18 ekor. Artinya jadi 6 hari kita kali 18 ekor. Dalam 1 ekornya harganya berapa ibu-ibu? Rp5.000. 5.000. Jadi kita kalikan 5.000. Nanti kita bikin seperti itu ya. Jadi 6 hari kali 18 ekor. Terus kita kali lagi harganya 5.000. Oke, untuk soal 2 kita minta kepada kelompok 2 untuk membacakan soalnya. Silakan. Kelompok 2 siapa? Dari RW 9 nih, silakan. Siap. Untuk soal kelompok 2 yang bagian A. Soalnya, untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga Rp30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga Rp2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Berapakah modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili? Oke, sekarang kita masuk soal kedua A itu dia akan bertanya berapa modal untuk membeli peralatan yang harus dikeluarkan Ibu Lili. Berarti itu adalah pengeluaran. Mari kita lihat soalnya. Itu tadi beli panci berapa ya Ibu? Bu Lili beli pancinya berapa? Rp30.000. 30.000. Terus apa lagi yang yang dikeluarkan oleh Bu Lili? Kain lap. Kain lap seharga 2.000. Nanti ibu-ibu juga bikin di sini nih. Ya, ada 2 item ya, ada dua macam. Pertama adalah panci, harganya berapa nanti ibu tulis di sini. Terus ada kain lap juga, nanti ibu-ibu lihat tulis di sini juga. Oke. Baik, kita masuk ke soal 2B. Silakan 2B, ibu-ibu yang ingin membacakan dari kelompok mana nih? Ayo silakan. Yap, soal 2B. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar Rp100.000 pada minggu pertama berjualan. Berapakah pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili? Iya, itu gampang banget ya ibu-ibu, karena pengembalian pinjaman berapa? Pengembalian pinjaman yang dikembalikan Bu Lili? 100.000. Artinya pengembalian pinjaman yang di soal 2B itu kita bikin di sini ya. Pengembalian berapa jumlahnya? 100.000. Baik, ibu-ibu udah pintar semua nih. Kita masuk ke soal nomor 3. Silakan kelompok 3 dari RW 2 menyampaikan. Silakan Bu Siti. Ya, soal yang ketiga. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan yang pertama yaitu 30 kilo ikan dengan seharga Rp10.000 per kilonya. Yang kedua, bumbu dengan harga Rp120.000. Yang ketiga, gas untuk memasak seharga Rp15.000. Berapakah bahan baku yang harus dibeli Ibu Lili pada minggu pertama berjualan? Ya ibu-ibu, jadi pada minggu pertama itu Bu Lili sudah survei harga nih, ternyata sudah ke pasar terus nanya-nanya harga dan segala macamnya. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa bahan baku yang dibutuhkan oleh Bu Lili untuk berdagang di minggu pertama itu. Mari kita lihat. Yang pertama yang dibutuhkan Bu Lili apa ya ibu? 30 kilo ikan. 30 ikan. Jadi yang pertama adalah ikan. Nanti kita bikin di sini. Yang pertama itu adalah ikan. Berapa? 30 kilogram. Dengan harga berapa ibu-ibu? Per kilonya Rp10.000. Oke, 10.000 per kilonya 10.000. Nanti ibu jumlahkan berapa. Terus yang kedua adalah Ibu Lili butuh bumbu. Bumbu, bagus sekali. Bumbunya harganya berapa ibu-ibu? 120.
120.000 yang harus dikeluarkan oleh Bu Lili. Terus yang ketiga adalah Bu Lili butuh Gas. gasnya harganya adalah 15.000. 20.000. Nanti kita ya bikin di sini. Yang dibikin adalah 30 ikan berapa harganya, terus gas yang dibutuhkan Bu Lili, terus bumbu nanti kita tulis aja di sini. Baik, kita sekarang masuk ke soal nomor 4, 4A. Silakan ibu-ibu yang menjawab. Silakan Bu Joyce. Ya, Bacakan. soal nomor 4A. Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Berapakah pemasukan Ibu Lili dalam seminggu? Oke, sekarang kita udah masuk keuntungan atau uang masuk ya yang diperoleh oleh Bu Lili. Tadi Bu Lilinya dagangnya berapa hari? Ayo, ibu-ibu berapa 6 hari? hari. 6 hari. Nanti kita bikin di sini ya di bawah soal nomor 4A itu 6 hari. Terus dia habisnya satu harinya berapa? Ayo, 18 ekor. 18 ekor. Jadi 6 hari dikali 18 ekor. Kemudian harganya satu ekornya berapa? 5.000. 5.000, bagus sekali. Jadi 6 hari kali 18 terus dikali 5.000. Akan nampak hasilnya nanti ibu bikin di bawahnya. Oke. Sekarang lanjut 4B. Soal 4B, untuk bahan baku setiap minggunya Ibu Lili tetap akan membeli yang pertama 30 kilo ikan dengan harga 10.000 per kilo, yang kedua bumbu dengan harga 120.000. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Berapakah Ibu Lili harus membeli bahan baku dalam seminggu? Oke, sekarang kita masuk lagi nih. Bu Lili beli bahan baku lagi. Ayo, yang perlu diperhatikan di situ adalah Bu Lili ternyata nggak beli gas lagi. Kenapa nggak beli gas? Karena gas pada minggu sebelumnya masih ada. Jadi di sini akan yang akan ibu masukkan di sini adalah bahan bakunya apa aja? Ikan berapa? 30 kilo. Kali berapa, Bu? 10.000 Kali per 10.000 per kilo. Nanti silakan yang ada kalkulator, silakan yang ada HP, silakan nanti dicari ya. Terus yang B-nya kita bikin juga di sini nih. Bumbu. Itu adalah beli bumbu. Bumbunya sama dengan minggu sebelumnya 120.000. Baik. Baik Bu Ibu, sudah jelas semuanya soalnya, sudah jelas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum dilanjutkan? Oke, nggak ada. Sekarang tugas kedua Ibu Ibu adalah saya kasih waktu 10 menit untuk merapikan setiap kelompok dan setiap kelompok itu membersihkan catatannya. Nanti akan kita tempel di dinding. Baik, mungkin demikian saja simulasinya di modul dan langkah keempat ini. Semoga selamat dan bermanfaat. Dadah.